أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini jawaban salam awal bulan. Pertanda saldo di rekening masih banyak, alhamdulillah. Ya. Wajah-wajah penuh sumringah, penuh bahagia. Insyaallah Allah beri kesempatan naik haji insyaallah. Amin. Bagi yang belum naik haji, naik angkot dulu ya. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, ikhwan wa akhwatillah.
peserta kajian seminar yang diadakan oleh SD Masjid Ulul Albab ya, tapi SD-nya Ulul Albab juga. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pengen masuk surga nggak Bu? Mau sekarang atau nanti? Nggak pengen sekarang. Mau ke Jepang nggak Bu? Mau sekarang atau nanti? Ke Jepang sekarang. Alhamdulillah, saya pun kalau ditanya Ustadz mau ke surga sekarang atau nanti, saya juga jawabnya nanti. Karena kata Syekh Rahili, seorang mukmin itu harus punya visi hidup. Orang mukmin yang buru-buru pengen masuk surga itu egois. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga, tapi Nabi nggak pernah minta ya Allah kalau bisa sekarang, cabut sekarang. Nabi jalankan misinya. Misinya apa? Ngajak sebanyak-banyaknya orang masuk surga. Makanya kita juga gitu. Kita boleh, bahkan dianjurkan minta biar punya umur yang panjang. Buat apa? Bukan biar bisa ya nonton drakor terbaru ya. Atau biar bisa main lato-lato gitu. Tapi kita minta umur yang panjang biar bisa ngajak sebanyak-banyak orang masuk surga. Ngajak pasangan, ngajak anak, ngajak seluruh orang terdekat kita. Makanya kita sertakan dalam munajat doa kita permintaan biar punya umur yang panjang. Ya, itu diantaranya. Salam cinta, tak bosan. Saya ingin sampaikan buat anak-anak, banyak sekali anak-anak yang hadir. Di depan ada yang hijau dan pink, makasih. Ada abang sebelah, banyak ya, mana lagi anak? Sebelah sini ada bapak-bapak anak-anak? Gak ada ya? Kebukti ya bahwa anak-anak itu urusan ibu. Sampai ibu-ibunya, bapaknya gak ada kan? Ada tuh, insyaallah. Ya, anak-anak ya, ada bawa anaknya, anak mertua ada. Yang di belakang terdengar suaranya? Alhamdulillah. Kenapa saya ingin selalu kita menyapa anak-anak? Di antara tugas pendidik atau pengasuh adalah membangun kesan sebelum sampaikan pesan. Saya ulangi ya. Bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Ini catatan penting dalam banyak hal. Kenapa? Anak-anak di majelis ilmu, di Masjid Ulul Albab, kalau dia terkesan dengan majelis yang hari ini kita datangi, layaknya pembeli terkesan sama penjual, mereka akan repeat order. Repeat ordernya anak-anak apa? Dia akan bilang, Mama, besok aku kalau ada pengajian datang lagi ya. Ayah mau kemana? Mau ke masjid, aku ikut. Senangnya anak ke masjid, senangnya anak pengajian karena ada kesan. Makanya ketika nanti mereka remaja, ketika mereka merasakan galau, mereka nyari tempat yang berkesan itu di mana? Di masjid, di majelis ilmu. Makanya orang tua kalau pengen anaknya seneng ngaji, jangan sampai pas anak datang ngaji bikin trauma. Jadi nggak boleh tuh anak ngaji pas sejak awal udah diancam-ancam kalau bercanda, awas. Nggak boleh. Anak-anak kalau datang biarin. Belum ada kewajiban, belum ada tugas. Mau tidur nggak apa-apa, mau makan nggak apa-apa, mau jalan-jalan ngiter-ngiter saya nggak apa-apa. Ya mungkin dibikin lebar saya kayak Ka'bah itu biarin. Tapi kalau udah 7 kali, udah 7 kali, ya, langsung sa'i gitu. Boleh. Ya, pas itu nggak mengganggu saya. Saya hanya terganggu kalau anak-anak teriak atau suara yang sedikit tinggi. Saya minta kesadaran orang tua kalau teriak paling dibawa anaknya keluar dulu. Kalau udah tenang baru boleh masuk.
Nah, kalau prosesnya ini membuat mereka nyaman, insya Allah mereka terkesan. Ditambah perlakuan kita, mau tidur nggak apa-apa. Jadi jangan kasih tugas. Nanti selama kajian tolong bikin resume 2 halaman. Nanti diupload di Instagram mama, jangan sampai. Jangan gitu. Mamanya harus mampu membuat kesan. Kalau ada snack dari panitia, didahulukan anak-anak. Jangan mamanya malah nyetok. Ini risolnya mama, jangan. Ada mayones gitu. Kamu yang ono tuh, ada cilok sebiji, ya Allah. Hah? Jadi anak-anak duluin. Jadi anak tuh nyaman. Nanti pulang kau perlu dibilang makasih. Nah, makasih ya, masya Allah hari ini kakak tertib. Senang. Nanti pulang mampir ke Indomaret terdekat beli Kinder Joy 5. Senang mereka. Ya nanti minta sama mama ya nak, minta. Kalau mereka punya kesan, insya Allah mereka mudah menerima pesan. Maka dakwah itu mulainya dengan kesan. Nabi SAW itu, sekarang saya tanya, Nabi dakwahnya berapa lama? Hah? Berapa lama Pak Nabi dakwahnya? 23 tahun. Oke. Catatan sejarah menyebut Nabi dakwah 23 tahun. Menurut catatan sejarah. Tapi kalau diurut dengan benar, Nabi dakwahnya seumur hidup. Cuman bedanya adalah Nabi dari umur 0 sampai 40 tahun Nabi membangun kesan. Efeknya apa? Masyarakat menyematkan branding buat Nabi dari masyarakat kepada Nabi waktu masih muda. Brandingnya apa? Al-Amin. Aduh maaf nanti nyebut capres lagi. Ya, Al-Amin. Nyebut capres. Oke. Jadi ini nggak adanya. Emang namanya Al-Amin. Jadi kalau misalnya kenapa Nabi di branding dengan Al-Amin? Itu bukan Nabi yang ngaku-ngaku, maaf ya. Nabi nggak pernah kenalan gitu, perkenalkan nama saya Muhammad, panggil Al-Amin. Saya ini orang yang layak dipercaya. Makanya maaf nih, jangan pernah ngaku-ngaku. Termasuk nggak pernah bilang, mamah nih ortu hebat. Habis kajian Ustaz Benri, enggak. Anaklah yang merasakan itu. Makanya masyarakat tahu Rasulullah akhlaknya baik, mulia, amanah, suka nolong, menyambut silaturahim. Begitu beliau diangkat jadi Rasul, beliau menyampaikan pesan, langsung banyak orang tertarik, kecuali yang hatinya penuh kedengkian dan sombong. Makanya anak-anak itu mudah diajak kebaikan kalau sejak awal dia merasakan kesan. Ya Bu, Pak, makanya makasih anak-anak tuh yang udah videoin Ustaz, makasih ya. Nih, 1, 2, 3, 4, siapa lagi? 5. Yang belakang salam dari Ustadz buat anak-anak semua yang hadir. Kita doakan semoga anak-anak kita yang hadir ini semoga jadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana habla minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Udah doa berarti selesai ya. Tanya jawab. Baik ayah bunda semua, alhamdulillah hari ini bahagia sekali bisa hadir di daerah Tambun, Bekasi. Tambun ini saudaranya Kim Bun, ya, artis Korea. Jadi kita berbicara tentang parenting. Ayah bunda saya mau nanya, ayah juga bunda juga yang di belakang. Yang udah lebih dari sekali ikut kajian parenting angkat tangan. Yang lebih dari sekali atau jangan-jangan baru sekali ini? 2 kali. Bapak ada berapa kali Pak? Sekali, ada yang lebih dari sekali? Oh Masya Allah. Yang mana yang lebih dari sekali Ibu? Yang belakang banyak? Oke, berarti udah tahu. Parenting itu bahas apa? Bahas apa kita? Kita membahas tentang apa parenting? Orang tua, oke ya. Jadi parenting itu targetnya anak yang berubah atau ortu yang berubah? Ortu.
Berarti anak nggak berubah nggak masalah. Gimana? Orang tuanya, dua-duanya. Artinya orang tua berubah, anak berubah. Pertanyaan saya kedua, emang bisa merubah anak? Bisa merubah anak? Kalau berubah, berarti apa? Parenting bisa merubah anak nggak? Jamin. Siapa yang bisa menjamin anaknya anak soleh? Enggak. Siapa di antara kita orang tua yang bisa menjamin anaknya soleh? Enggak ada kan? Ada teman saya namanya Soleh, anaknya anak soleh. Ya makanya teman saya itu anaknya anak soleh, jaminan mutu. Karena kita nggak bisa menjamin anak kita berubah, maka yang bisa jamin diri kita yang terinspirasi itu berubah. Makanya kalau belajar parenting, catatan pertama, target pertama kita, parenting is about us as a parent. Terjemahannya di bawah ini. Nah, baca. Parenting itu tentang kita sebagai orang tua. Makanya kalau ikut kajian parenting, target pertama, saya sebagai orang tua harus berubah. Saya hari ini, saya masih suka marah-marah hari ini. Saya masih nggak sabaran. Saya masih sholatnya ditunda-tunda. Saya baca Qurannya bersempurna. Saya setelah kajian parenting, saya yang akan rajin ibadah, saya yang rajin sabar. Itu parenting. Urusan anak kita berubah atau enggak, itu urusan Allah. Tugas kita berubah dan menyampaikan dengan cara yang baik ke anak. Makanya nggak ada jaminan. Ustaz, saya udah belajar parenting kok anak begitu. Yang penting ibunya dulu, bapaknya dulu. Karena kalau kita selama parenting yang dipikirin anak saya gini, itu bukan parenting, namanya childing. Makanya kalau parenting itu targetnya kita. Karena dalam ilmu parenting yang dilatih itu diri kita. Meskipun anak kita bandel banget, parenting mengajarkan sikap terbaik. Misalnya anak kita bandel banget. Contoh anak bandel banget biasanya melakukan apa aja? Misalnya apa tuh anak bandel banget? Iseng apalagi? Bandel banget. Mencuri. Bolos sekolah. Ibu pernah bolos nggak? Bandel banget. Apalagi? Rokok. Bapaknya ada yang ngerokok? Bandel juga bapaknya. Oke, apalagi? Ngerokok yang bandel banget. Mencuri, merokok, narkoba, bolos, oke. Yang ibu dan bapak sebutkan bandel banget, ini nggak seberapa bandel. Karena yang disebut bandel banget menurut Quran adalah kafir. Kafir itu puncak kebandelan anak. Karena anak kita yang tadi bolos, mabok, katakanlah curi, narkoba, itu selagi masih ada iman, insya Allah masuk surga. Selagi masih ada iman, walaupun nyemplung dulu neraka. Tapi kalau kafir nggak ada tempat. Nah, Al-Quran mengajarkan ada seorang bapak yang anaknya bandel banget, tapi dia tetap memberikan hak anak. Bapak yang dimaksud namanya adalah Nabi Nuh. Anak yang bandel namanya Yam atau Kan'an. Allah ceritakan dalam surat Hud ayat 42. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku sayang. Lihat ayatnya. Nuh manggil putranya dengan ya bunayya. Wahai putraku. Lihat, bunayya ini dalam bahasa Arab sebut isim tasghir li tahabbub, panggilan yang menunjukkan cinta. Anaknya bandel banget masih dipanggil anakku sayang. Jujur, kita manggil anak sayang biasanya pas ngapain? Lagi baik. Anaknya habis murojah hafal, ya Allah sayang mama sini. Ya, bapak lagi anaknya bantu nyuci mobil, ya Allah kita berbuat baik kita manggil sayang. Tapi begitu anak melakukan keburukan, kejahatan, susah ngomong sayang. Yang ada syaitonir rajim.
kita nih disinilah Nabi Nuh mengajarkan the real parenting. Apa itu parenting? Bukan masalah anakmu bagaimana, tapi sikapmu bagaimana. Sehingga walaupun anak kita bandel, ya kita tetap di parenting diajarin, panggil dengan panggilan terbaik. Dia narkoba, kita tetap bilang anakku sayang, walaupun sayang, tapi nunggak. Makanya yang diubah di parenting itu kita, Pak, bukan anak. Efeknya anak itu bisa terinspirasi. Makanya gini rumusnya, anak soleh bukan karena orang tua yang hebat. Anak soleh adalah hadiah dari Allah atas orang tua yang memperbaiki diri. Jadi Allah yang kasih hadiah. Jadi karena engkau perbaiki diri, diberikan. Engkau ngomongnya bagus, engkau dekati dia dengan lembut, Allah kasih hadiah. Tapi pasti enggak, belum tentu. Ada yang enggak bisa seperti putranya Nabi Nuh. Makanya kalau belajar parenting, target pertama sayang. Ya, sayangnya yang berubah. Termasuk dalam banyak hal. Doa. Coba Bapak dan Ibu yang rutin doain anaknya tiap hari ada, angkat tangan. Yang rutin tiap hari. Ibu doain, Mas. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Oke, nggak apa-apa. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Yang nggak boleh bahasa anak Jaksel. Ya Allah, toksik banget sih hidup gue, ya Allah. Kok gue hidup gini banget? Ya, enggak. Bahasa Indonesia boleh. Biasanya doanya gimana? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, gitu. Jadi anakku anak yang soleha, gitu ya. Siapa yang minta? Ya Allah, jadikanlah anakku hafal Quran, ada? Ibu minta? Nah, ibu saya tanya, ibu sendiri minta nggak hafal Quran? Minta. Ini kenapa nih, Bu? Ibu, sekarang saya tanya, yang minta anak hafal Quran, minta nggak dia hafal Quran? Jujur, yang minta bagus, tapi banyak orang tua ketika minta anak hafal Quran, dia jangan minta. Saya tanya, kenapa? Ya kan saya udah tua, nggak ngaruh. Ini kesalahan mendasar. Saya harus ingatkan ini. Anak saya 5. Yang pertama alhamdulillah baru lulus dari Al-Azhar Kairo, sudah LC ya. Yang kedua nih lagi homeschooling, persiapan mau ke Mesir juga. Alhamdulillah sudah hafal beberapa juz. Suatu hari saya ngomong gini sama dia, waktu dia masih kelas 2 SMP. Masya Allah abang ini sudah hafalannya banyak. Di akhirat Abi dimahkotai oleh abang, Umi juga. Terus dia bilang gini, terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi. Sadar nggak? Kita ini punya orang tua loh. Jangan berpikir anak mahkotain kita lupa. Kita harusnya berpikir mahkotain mak kita, mahkotain bapak kita. Makanya banyak nih kenapa pengen anak hafal Quran. Anak ditagih untuk hafalan, setiap ibunya, bapaknya enggak. Jangan sampai kita anak diminta, kitanya enggak pernah minta. Kita berharap dimahkotai di akhirat, di surga oleh anak kita. Logika anak memahkotai kalau kitanya ada di tempat, on the spot. Jangan-jangan anak kita masih surga, ketemu malaikat Ridwan, mau ngapain? Mau koten bapak saya, oh masih di neraka. Kan kita gimana mau kotai? Makanya kitanya minta. Jangan saya bertanya, ibu udah bapak berapa juz? Justru itu Ustaz. Ini mau belajar lagi. Jangan juznya justru itu mulu. Makanya nih habis ini Masjidul Albad memastikan orang tua, yuk upgrade. Hafalannya tambah. Jangan saking ikhlasnya hafalannya surat Al-Ikhlas mulu. Saya ini saking ikhlasnya Ustaz. Jadi kita itu harusnya meningkatkan kualitas bacaan kita, hafalan kita. Saya gara-gara itu mau nggak mau belajar tahfiz lagi. Walaupun nggak semudah anak saya. Ini kadang ada ustadz yang ngomong tapi dia sendiri nggak mau upgrade dirinya, juga bahaya. Makanya saya paksain. Setiap Sabtu, makanya nanti maghrib saya setor hafalan. Ya susah banget, tengah jadwal, tapi ya mau nggak mau. Kenapa demikian? Anak saya ngelihat, oh Abi juga mau belajar.
Makanya yang penting kelihatan emaknya itu, bapaknya habis parenting kelihatan mau belajar. Jadi itulah dari parenting. Jadi jangan sampai maaf ya, kita kalau doain anak tuh buat anak, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, soleha, penghafal Al-Quran. Giliran bapak ibunya, ya Allah, tambahkanlah gajiku, ya Allah, naikkanlah jabatanku, ya Allah, mudah-mudahan 2024 lolos ke Senayan. Anaknya didoain dunia akhirat, emak bapaknya minta dunia, nggak ketemu. Makanya Al-Quran menceritakan bahkan Nabi Ibrahim saja mintanya apa? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat, demikian juga anak-anakku. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Aku baru keturunan. Aku. Rabbana taqabbal minna. Dia melibatkan dirinya di dalam doanya. Innaka antas samiul alim wa tub alaina. Terimalah tobat kami. Bukan anaknya doang, doain dirinya. Jadi salah satu keberhasilan kajian parenting, setelah pulang nampak perubahan dalam diri. Jadi anak kita ngeliat, ih mama berubah, habis kepentok malaikat mana. Biasanya kalau di rumah ya jarang-jarang kalau mamanya, nah sayang, ih kayak Umarara gitu, Uma Nusarara biasanya kayak Ponori gitu. Isan! Kok jadi kayak Uma Nusarara? Efek parenting mengubah diri. Ya, oke, itu baru pengantar. Slide-nya ada 12 lagi. Karena itu hari ini judulnya pas. Kita ingin menjadi orang tua yang hebat. Capaian kita bukan cuma di dunia. Orang tua yang hebat itu di dalam Islam jauh, dia punya capaiannya sampai akhirat. Nah, hari ini kita mencoba belajar dari Al-Quran, karena sejatinya Al-Quranlah panduan menjadi orang tua yang hebat. Siapa yang belajar menjadi orang tua hebat tanpa dipandu Al-Quran, tertipu. Hebatnya versi manusia. Ayahku dong hebat, setiap malam minggu ngajak aku jalan-jalan, kelabing, mabok bareng. Keren, ayahku main game bareng. Hebat di mata anak, bukan di mata Allah. Makanya yang kita mau pelajari di sini adalah orang tua hebat di mata Allah, yang capaiannya dunia dan akhirat. Di mana orang tua yang hebat itu punya tugas utama. Tugas utamanya adalah melakukan kaderisasi iman. Apa itu? Mentransfer iman yang itu jadi nilai utama dalam pengasuhan. Pengasuhan itu disebut gagal kalau tak membuat anak menjadi ahli ibadah, tidak membuat anak menjadi hamba Allah. Anak saya Ustaz, alhamdulillah dia menjadi profesor di bidang ini, ahli di bidang ini. Tanya, masih sholat nggak? Ya, dia udah nggak sholat lagi, nggak ada. Stephen Hawking hebat menurut mata manusia, tapi dia menggugat keberadaan Allah. Einstein hebat mata manusia, cerdas, maka jangan takjub dengan kepintaran, karena hamba yang pintar tanpa menjadi seorang yang tunduk pada Allah seperti iblis. Iblis itu pintar, tapi Allah laknat. Makanya ukuran pertama suksesnya peran kita, kalau yang kita ingetin adalah gimana caranya bukan anak menjadi kaya, bukan anak menjadi seorang yang pintar, tapi yang penting pastikan anak itu menyembah Allah sampai ajalnya datang. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Wasiat dia menjelang ajal, dia tanya kepada anak-anaknya sebelum ajalnya datang. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian penting seorang ayah terhadap nilai pengasuhannya. Ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau ayah mati nyembah apa? Evaluasinya Nabi Yakub kepada anaknya tentang kalau ayah mati nyembah apa. Dia nggak peduli. Nak, rumahmu udah berapa sekarang? Kamu punya emas ada berapa?
Mobilmu berapa? Masa adik kamu sekian kamu enggak? Dia enggak membandingkan anaknya karena urusan dunia, tapi kamu nyembah apa? Ya. Apa jawaban anak-anaknya? Kalau kita nih, dan ini jawaban yang menarik menurut saya. Ada pelajaran penting dari ayat ini, surah Al-Baqarah 133. Sekarang kalau bunda dan ayah di sini dalam keadaan seperti Nabi Yakub nanya ke anaknya, nah kalau mamah mati, ayah mati, kamu nyembah apa? Kira-kira kita pengen anak kita jawabannya apa? Nyembah? Anak-anak Yakub jawabannya nggak gitu, bukan na'budullah, tapi jawabannya agak ribet. Coba lihat jawabannya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa yang dimaksud? Allah, Tuhan yang satu. Ribet banget. Harusnya itu bilang aja Allah, selesai. Ternyata ayat ini menggambarkan bukan semata anak itu menyembah siapa, tapi adakah peran kita di dalamnya. Anak-anaknya Yakub ingin bilang sebagaimana Allah, sebagaimana kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu. Artinya kami mengenal Allah karena dari ayah dari kakek, turun temurun. Di situ ayat ini menggambarkan bukan sekadar anaknya soleh, tapi ada nggak peran kesolehan orang tuanya. Yakub disebut anaknya, na'budu ilaha, kami menyembah Tuhanmu. Makanya jangan GR kalau anak kita soleh tapi nggak ada peran kita. Di akhirat ditanya, Pak, gimana anak bapak bisa soleh? Bisa ya sama Allah. Kita jawab, nggak tahu ya Allah. Itu kayak tetangga saya ngajarin. Loh, Anda ngapain aja di dunia? Oh, saya kayaknya sibuk mancing. Ya, sama ini, bulan malam minggu ada badminton, saya ikut. Jadi nggak ada peran kita, jangan GR. Kesolehan anak harus ada kontribusi minimal sedikit, nganterin anak ke sekolah. Makanya nih, Masya Allah, saya bahagia nih. Ini ayah-ayah yang hadir parenting ini ayah yang istimewa ya. Takbir, Allahu Akbar. Ini ayah yang luar biasa. Walaupun jumlahnya ya masih kalah lah sama ibu-ibu ya. Ini ayah-ayah yang terisolir. Tuh lihat belakang. Ya, minoritas ya. Nampak sekali ya. Walaupun saya nggak tahu hadirnya bapak-bapak ini di bawah tekanan istri atau enggak, saya nggak tahu. Kan ada juga istri yang ngancam begini, pokoknya hadir kajian parenting, kalau enggak nanti malam tidur di teras. Biarin kunci gitu. Tapi enggak, bapak-bapak sini sadar diri, dia datang. Karena tahu bahwa istri kalau enggak ditemenin datang kajian, bahayanya malah mampir ke mall, mendingan ke kajian. Ya, lebih irit. Ya. Jadi ketika bapak-bapak ini sadar, tanggung jawabnya adalah bahwa bagaimana seorang ayah punya kontribusi. Tugas ayah seperti Yakub, dia mikirin bukan sekedar anaknya itu soleh, tapi ada nggak kontribusi minimal nganterin ke sekolah, minimal evaluasi ke gurunya, minimal pas pulang dievaluasi murojaah. Kalau nggak bisa ngajarin hafalannya, minimal kecek gurunya, anak saya kok hafalannya gini ya. Itu jadi ada perannya, ada keterlibatan. Anak tahu bahwa bapaknya sungguh-sungguh. Orang tua menjadi sukses kalau visi misinya tak lain menghamba kepada Allah. Sehingga inilah pembeda antara belajar parenting ala Islam dengan ala Barat. Kalau ala Barat disebut orang tua sukses kalau yang penting anaknya bahagia. Bahagia versi anak itu kan suka-suka. Makanya Barat itu kadang menjadikan kesuksesan orang tua tuh yang penting anaknya freedom, merdeka. Sehingga kadang-kadang anak memilih apapun orang tuanya nggak ada masalah. Ya, Mama boleh nggak aku ganti kelamin? Nggak apa-apa, asal kamu bahagia. Jangan ya. Makanya kalaupun ada anak kita seperti itu, kita tetap tegas tapi dengan koridor kasih sayang seperti Nuh kepada putranya, tetap diajak seperti itu. Nah, kenapa? Karena di antara suksesnya kita menjadi orang tua kalau punya visi akhir yaitu berkumpul bersama di surga. Ini yang menjadi suksesnya orang tua. Makanya orang tua yang sukses yang mampu mengajak seluruh anggota keluarganya, anak cucu terus-terusan sampai surga. Walladzina amanu wattabatum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum.
Dan orang-orang beriman kepada Allah, kemudian keimanan diikuti oleh anak cucu mereka, diikuti turun-temurun. Bapak beriman, anak beriman, cucu terus-terusan beriman, nanti dipertemukan kembali paguyuban yang diizinkan di surga dasarnya iman. Bukan karena relawan dulu capres tertentu, paguyuban orang-orang Palembang, orang-orang Jawa, enggak. Paguyuban yang ada di akhirat dasarnya iman. Paguyuban orang tua, misalnya alumni dari SDIT Ulul Albab, hanya diizinkan yang beriman. Yang nggak beriman nggak masuk. Anak kita pun begitu. Makanya jangan cuma mikirin kumpul-kumpul di dunia, Pak. Passwordnya orang kumpul di surga iman. Makanya kalau suami istri mesra di dunia, tapi salah satunya nggak beriman, selesai. Asia dengan Fir'aun suami istri di dunia, tapi sampai akhir hayatnya Fir'aun kafir. Maka kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan. Yang otomatis adalah kita akan selalu bersama bahkan setelah maut akan bersama. Nah, karena kan ketemu lagi. Di mana di surga? Tapi jadi pikir kita, ya produk lama itu, ya di bawah standar SNI gitu ya Allah. Yang kita anggap produk lama di bawah standar SNI di akhirat dipermak sama Allah. Jadi yang terbaik ibu-ibu nanti insya Allah jadi ratunya bidadari. Jadi ibu bapak jangan komplain, emang ada bidadari yang gendut Ustaz? Ya elah. Di akhirat dibikin disedot lemak. Jangan sindir istri. Gendutnya seorang istri itu tanda dia penyayang. Kenapa? Ngelihat makanan sisa, sayang banget dengan dia di sini, gitu. Itu penyayang. Istri penyayang enggak mensisakan makanan yang ada. Ih sayang banget, sayang banget. Sayang, makanya istri penyayang lebar. Jadi Pak, hargai istri kita ya. Jadi kalau semakin, jadi gitu. Jadi jangan disindir-sindir mulu. Sensitif istri itu dengan berat badan. Dua hal yang nggak boleh ditanya kepada perempuan, berat badan dan usia. Sensi. Makanya kalau habis lahiran jangan tenteng-tenteng timbangan dulu. Ya, oke. Artinya di akhirat kita akan bertemu lagi, anak kita akan ketemu lagi kalau beriman. Makanya Pak, anak kita, Bu, kalau di catatan ya di akte kelahiran ada nama anak, tapi bapak ibu dan ada nama bapak ibunya, belum tentu jadi anak kita kalau dia nggak beriman. Makanya pesan yang harus kita sampaikan gini, kita misalnya nih pengen ketemu cucu kita atau cicit, bilang ke anak ini, nah ini pesan yang harus kamu sampaikan turun temurun. Ini saya ngomong sama anak saya, Abi pengen ketemu cucu dan cicit Abi. Anak saya tuh yang yang belum nikah belum gini, Abi nyuruh nikah nih, bukan. Kalau sekiranya umur Abi pendek, maka Abi mungkin gak akan pernah melihat cucu Abi atau cicit. Dan kamu masih bisa mempertemukan Abi. Syaratnya adalah doakan Abi husnul khotimah dan pastikan didik anakmu dengan iman. Karena kalau kamu pengen mempertemukan Abi dengan anakmu oleh cucu Abi, iman yang mempertemukan. Jadi kita ini bisa ketemu sama cucu selagi ada iman, cicit terus-terusan kalau ada iman. Bahkan dengan buyut kita bisa ketemu kalau iman. Ya, makanya iman itu adalah password sebagai ikatan resmi yang membuat kita selalu bersama sampai surga. Ada yang keluar dari iman terlempar. Sehingga Nuh ketika mengklaim anaknya yang kafir dengan kalimat, lihat surat Hud ayat 45, ya Rabb innabni min ahli, ya Rabb innabni min ahli, wahai Tuhanku, biar bagaimana anakku anggota keluargaku, anakku anggota keluargaku. Kata Nuh,
Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Nuh, dia bukan anggota keluargamu. Allah nggak bilang anggota keluarga kalau dia bukan beriman. Makanya kalau statusnya beriman masih anggota keluarga. Kalau nggak beriman selesai, nak hubungan kita di dunia saja. Kita keluarga di dunia, akhirat kita nggak ketemu lagi. Makanya inilah kenapa orang tua hebat visinya berkumpul bersama di surga. Kalau kita lakukan ini, urusan kita, pendidikan kita mengajarkan tentang akhirat, maka Allah kasih hadiahnya di dunia dan akhirat. Fokuslah mengajarkan akhirat kepada anak, sehingga anak kita menjadi apa yang disebut qurrata a'yun. Apa tuh? Baterainya low. Aduh, baterainya low. Dikit lagi mati nih. Siapa nih pakai laptop siapa? Ya. Siap-siap, ada chargernya. Hah? Oh, Mas Syahid di belakang. Mas Syahid baterainya, Mas Syahid, itu ada Mas Syahid. Baterainya. Oke. Jadi balasan pertama kita dapetin apa? Kita dapatkan anak-anak yang qurrata'yun. Qurrata'yun maknanya apa? Menyejukkan mata. Tapi mana aslinya kata dalam tafsir Bagawi adalah dumu'ul har. Dumu'ul barid, air mata yang dingin. Jadi qurrata'yun itu air mata yang dingin mewakili perasaan bahagia yang tak terkatakan. Ibu bapak kalau pernah misalnya sekali kayak saya pertama kali umroh dan haji, memandang Ka'bah itu nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nangis, ya Allah, gitu sambil ngalir tuh air mata yang ngalir itu kalau disentuh itu dingin. Kata para ulama, air mata dingin itu mewakili perasaan bahagia yang tak terkatakan, namanya speechless. Lawannya adalah suhnatu a'yun. Suhnah itu air mata, dumu'ul har, air mata yang hangat. Air mata yang hangat itu tanda marah, kecewa, kesel. Itu air matanya hangat. Kita udah nggak bisa ngomong lagi, ya Allah gitu, tapi ini air mata. Nah, ketika kita mendidik anak dengan visi akhirat, apa yang terjadi? Anak kita akan memperlakukan kita bukan balas jasa, tapi karena dia ingin dapatkan balasan Allah. Makanya anak soleh itu kesadarannya berbuat baik itu bukan karena balas jasa orang tua, bukan. Makanya dalam prinsip birrul walidain bukan begini, mama baik, aku baik, mama jahat, kenapa aku baik? Bukan. Prinsip dalam ilmu parenting bagi anak dalam berbuat baik ini, mamah baik, aku baik. Mamah jahat, aku akan tetap baik. Lah kok begitu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali Allah semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya anak soleh itu dasar berbuat baik itu bukan karena balas jasa. Apa yang mau saya berikan ke bapak saya? Bapak saya kabur-kaburan dari kecil, dia nikah mulu, dia nggak pernah peduli sama keluarga. Ngapain saya berbuat baik? Anak soleh nggak berpikir gitu. Dia akan bilang ini, walaupun dia pernah ninggalkan saya, nyakitin saya, tapi dia bapak saya. Allah memerintahkan saya berbuat baik, ya sudah. Ini karena perintah Allah. Berat, iya. Tapi beratnya seorang anak berbuat baik karena kesadaran Allah memerintahkan, pahalanya besar. Sehingga anak kita kalau kita didik dengan kesolehan, ketika kita melakukan kesalahan, insya Allah tetap dia berbuat baik sama kita. Apalagi kalau kita tetap baik sama orang tua yang jahat saja, anak soleh tetap berbuat baik, apalagi sama orang tua yang baik. Ngerti nggak? Itulah kenapa orang tua yang mendidik anak soleh, maka dia dapat anaknya itu melakukan sesuatu yang Masya Allah, yang membuat, ya Allah gitu. Saya ingat waktu berapa tahun lalu umroh ya atau haji itu, saya ingat waktu menghadiri sebuah majelis, ada satu syekh di Masjid Nabawi cerita. Jadi ada di kota Dammam di Saudi, itu ada kejadian unik. Dua kakak beradik saling menggugat di pengadilan.
Biasanya kalau kakak beradik menggugat urusan apa? Warisan kan? Kakak beradik ini menggugat bukan berebutan warisan, dia menggugat untuk memperebutkan hak merawat mama. Jadi ibunya itu janda, punya 2 anak laki-laki. Anak pertamanya disebutkan pegawai negeri alias pejabat di institusi pemerintah Saudi. Anak keduanya itu kerjanya freelance, internet marketer gitu, di rumah aja. Si ibu tinggal sama anak pertama yang rumahnya besar, kaya raya, seorang pejabat. Nah, si anak yang kedua melihat ibunya tinggal di rumahnya itu iri. Makanya anak pertama buat pembelaan, wahai Pak Hakim, saya anak pertama dari keluarga kami, ya, ibu saya seorang yang sudah sepuh tinggal bersama saya berikan kamar istimewa, saya layani, ada pembantu yang khusus melayani ibu, dan hidupnya sejahtera karena saya kasih uang bulanan. Sementara adik saya itu menggugat pengen merawat mama. Bukan apa-apa Pak Hakim, bukannya saya nggak mau, masa adik saya ini pekerjaannya nggak jelas, uangnya kadang ada kadang enggak, dan jaraknya dari rumah saya ke rumah dia jauh, khawatir kalau terjadi apa-apa ibu saya dan kekurangan saya nggak bisa bantu. Karena itu Pak Hakim tolong jangan terima gugatan adik saya ingin ibu saya dirawat terus sama saya. Adiknya mengatakan, wahai Pak Hakim, apa yang katakan abang saya betul. Tapi ketahuilah abang saya ini pejabat di institusi pemerintah yang sibuk sekali. Pulang kadang melarut malam, kadang keluar kota 3 hari baru pulang atau sepekan. Ibu saya kadang ditinggal di kamar, tidak sungkan kalau merepotkan menantunya. Sementara istri dari abang saya ini sibuk ngurus anak-anaknya. Sehingga saya sadar di masa tuanya ibu saya tuh merasa kesepian. Pak Hakim, demi Allah, kalaulah bukan karena saya ingin menyenangkan hati ibu saya tidak ingin melakukan gugatan ini. Izinkan saya merawat mama saya karena saya lebih sering di rumah. Tidak akan saya biarkan ibu saya sepi. Saya akan gendong, saya ajak kemana kemanapun, dan nggak akan saya biarkan ibu saya kekurangan. Semua rezeki saya kalaupun ada saya berikan ke ibu saya. Tahu nggak, Pak Hakim melihat ini menangis. Ini baru kejadian. Akhirnya Pak Hakim mengambil kesimpulan gini, baik, kami sudah memutuskan. Pengadilan memutuskan apa? Hak merawat ibu dilempar ke sang adik, tapi biaya keseluruhannya ditanggung oleh sang kakak. Langsung takbir kakaknya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia peluk adiknya, dia bilang, Dek, dengarkan, Hakim sudah memutuskan adil. Engkau dapat jatah merawat mama, tapi jangan ambil jatahku membiayai kalian. Itu pintu surga. Aku nggak rela sepeser pun uang keluar dari kantongmu untuk membiayai mama. Aku yang bayar kalian. Aku bayar kamu sebagai pegawai yang merawat mama. Ini ibuku, dan engkau dapat pahala dari merawat, aku dapat pahala dari uang. Coba orang tua mana yang nggak bisa menahan air matanya? Saya waktu diceritakan itu saya hanya bisa, ya Allah, mengukur diri saya. Orang tua mana yang nggak bahagia gitu, anaknya rebutan pengen melayani dia. Makanya kalau kita mendidik anak dengan visi akhirat, nggak usah khawatir anak kita miskin. Kalaupun miskin, dia nggak akan menyakiti kita. Makanya saya ingat banget nasihat almarhum bapak saya kepada ibu saya, dan ibu saya menyampaikan beberapa waktu setelah ibu saya meninggal, setelah bapak saya meninggal. Apa kata ibu saya? Ben, kata mak saya ke saya, ayah itu pernah ngomong gini waktu sebelum meninggal, didik anakmu jadi orang soleh, bukan orang kaya. Diulangi lagi, didik anakmu jadi orang soleh, bukan orang kaya. Tahu kenapa? Kata bapak saya kepada ibu saya, sebab seandainya anakmu miskin, ya, insya Allah dengan kesalehannya dia tidak akan membiarkan kamu sengsara di saat kamu tua. Semiskin-miskinnya seorang anak, dia pikirin juga emaknya jika memang
emaknya itu harus menjanda. Sebaliknya, jika engkau didik anakmu menjadi orang kaya tanpa kesolehan, ingat kata kuncinya tanpa kesolehan. Bagusnya kaya dan soleh. Tanpa kesolehan, maka engkau perhatikan banyak orang tua yang anaknya kaya-kaya dititipkan di mana? Panti jompo. Makanya dasar pengasuhan orientasi pertama akhirat. Jadi kalau kita selama ini seringkali membuat anak kita kecewa karena target kita target dunia semua. Kita lupa target akhirat. Yang penting soleh. Makanya ayah boleh nggak aku jadi seorang dokter? Apapun nak, yang penting soleh. Ya, yang penting kamu jadi anak yang soleh. Ayah aku boleh jadi politisi? Boleh nak, politisi yang soleh. Ya, karena itu yang menjadi salah satu yang kita harapkan. Di dunia kita dapat ini, di akhirat Allah lebihkan lagi. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi menyambut ini. Apa kata Nabi? Ini satu contoh hadisnya. Kata Nabi, inna rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang laki-laki alias seorang ayah diangkat derajat surga. Hadis ini mengabarkan betapa justru ayah yang lebih sering disebut dalam urusan pengasuhan. Pak, makanya Mbok ya ingat, urusan pengasuhan justru dari banyak dalil selalu menyebutkan ayah. Nggak ada lagi sekarang jawaban selalu kenapa sih? Ya, kamu tuh anakmu, maaf, anak itu justru yang benar milik bapaknya, sehingga yang benar yang ngurus anak tuh bapak. Ini saya intermezzo, karena hari ini fenomena anak-anak bermasalah sudah menjadi salah satu isu nasional. 4 Agustus ada riset nih dari BKKBN dipublish di media nasional, tapi riset ini enggak begitu terdengar, padahal risetnya sangat mengkhawatirkan. Riset ini dari BKKBN tanggal 4 Agustus 2023, tapi riset ini kalah dengan riset elektabilitas capres dan cawapres. Apa isi riset ini? Silakan nanti di googling. Riset ini mendata anak-anak se-Indonesia yang menggemparkan hasil riset ini. 60% anak perempuan di Indonesia sudah tidak perawan sejak umur 16 sampai 19 tahun. Kalau nggak perawan itu definisinya jangan-jangan nikah dini Ustadz. Bisa jadi kalau ini risetnya tahun 80-90. Karena tahun 80-90 pakai undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 di mana perempuan boleh nikah umur 16 tahun. Tapi tahun 2009 undang-undangnya diperbarui. Seseorang baru boleh menikah perempuan umur 19 tahun. Maka kalau ada 16 tahun sudah nggak perawan, kesimpulannya sudah zina. Kenapa perempuan banyak hari ini yang dalam hal ini kehilangan perawanan? Jawaban dari Profesor Rumaya Juhari, guru besar kami, saya belajar di Malaysia, di University Putra Malaysia, di jurusan Family Ekologi, fakultas yang namanya Human Ecology, karena nggak punya figur ayah. Makanya waktu saya 2011 riset di lapangan, saya temukan fenomena itu. Saya dulu hobinya Pak, dulu konselor remaja, saya dulu nongkrongnya di 7-Eleven daerah Pancoran. Ini anak tongkrongan dulu. Ya, goes sepeda fiksi sampai jam 5 pagi muter-muter sama anak ABG di Roti Bakar Edi daerah Blok M, itu posko terakhir. Saya ngobrol setahun sama mereka setiap Jumat malam. Di situ saya melakukan riset, ketemulah apa yang disebut cabe-cabean. Udah tahu ya, kalau cowok terong-terongan, ya, kalau bencong terong dicabein, ya, terong balado orang pada bilang. Ternyata cabai-cabean ada 2 kategori, ada cabai merah, ada cabai hijau. Menurut mereka nih, cabai merah anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos. Gua sih nggak apa-apa dihamilin asal sama Jeffrey Nicole. Gua sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Arya Saloka. Mereka prinsipnya yang penting jadi tenar walaupun menyerahkan perawanannya. Ini cabai merah. Ada lagi cabai hijau, motifnya ekonomi, asal diisiin pulsa, dibeliin handphone,
dibeliin macam-macam iPhone, tas branded. Motifnya ekonomi. Setelah cabe-cabean, mereka bermetamorfosis jadi jamur. Jamur itu janda di bawah umur. Ya. Jadi gara-gara mereka hubungannya bablas, dipaksa nikah. Tapi emang dasar cowoknya brengsek, akhirnya mereka ya bercerai 2 bulan pernikahan. Mantan suaminya brengsek, si perempuan nggak dinafkahi, akhirnya bermetamorfosis jadi jagung bakar, jablay tanggung baru mekar. Ya, nggak usah dihafal, nggak keluar tes CPNS. Kenapa ada model perempuan yang kayak gini? Maaf Pak, saya harus nyampein ini. Bapak nggak dekat sama anak gadisnya, rentan membuat anak gadisnya kehilangan keperawanannya. Karena banyak laki-laki sekarang bisa menjadi sosok yang disukai karena anak yang nggak punya figur bapak. Makanya salah satu tugas ayah, jadilah ayah yang dekat dengan anak gadisnya, ayah yang dicintai. Ya, bahaya kalau anak perempuan nggak dekat oleh bapaknya. Maaf nih, saya berani nantang, walaupun nggak boleh taruhan ya. Malam-malam, kalau di sepanjang jalan di Bekasi, di Gor, dimanapun, ketemu anak perempuan dibonceng sama cowok, dan kita tahu nih anak ABG, saya bisa jamin pasti nggak deket sama bapaknya. Saya bisa jamin. Makanya Pak, bahaya kalau anak perempuan kita itu nggak deket sama kita. Makanya kalau anak udah ABG, luangkan waktu berduaan supaya dia nggak butuh figur cowok lain. Anak perempuan itu butuh diperhatiin, butuh perhatian, butuh cinta. Makanya kita sekali-sekali memandang wajahnya. Kenapa sih Pak? Mata kamu kok indah banget ya. Ini matanya papa nih. Kalau matanya mama, mata duitan misalnya. Apa-apa bisa aja gitu. Harus gitu. Kadang-kadang WA sama anak gadisnya gitu. Sama anak gadisnya begitu, anak perempuan. Kayak saya kalau sama anak perempuan saya gini, kakak, ya Bi, kakak tahu nggak bedanya PKI sama kakak? Maksudnya apa sih? Kalau PKI komunis, kalau kakak kok manis gitu. Harus Pak, anak perempuan yang udah kenyang dipuji, diperhatiin, dia sama cowok lain nggak peduli. Ada cowok merayu dia, wajahmu mengalihkan duniaku. Alah, pret. Gitu. Udah bosen gua, udah sering gua sama bapak gua. Ya lah apa? Ini makanya ada anak cowok perempuan dipuji sedikit langsung kelepak-kelepak. Bapak kamu supir angkot ya? Kau tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Kelepak-kelepak. Makanya pentingnya bapak. Makanya saya nulis buku. Udah tahu lah ya bukunya nih, Fatherman. Di luar ada bukunya. Ada Fatherman 1, Fatherman 2, ada 5 seri. Fatherman 1, 2, 3, 4, 5. Fatherman 1 tentang ayah dirindukan. Fatherman 2 tentang suami yang dirindukan. Ini penting. Kalau kadang-kadang dia mau balik sama anak, sama bini kagak. Nah, maka Fatherman 2. Fatherman 3 tentang mother woman. Ayah, seorang ibu harus jadi partner. Fatherman 4 judulnya ayah pengembara, ayah yang jarang pulang. Jadi ternyata ada ilmunya, ayah jarang pulang ada ilmunya. Fatherman 5 namanya Father Boy. Ayah hebat dididik dari masa kecil yang luar biasa. Jadi anak laki-laki kita didiklah jadi suami dan ayah hebat. Bukunya ada di luar. Ingat, saya nulis buku yang penting dibaca bukan dibeli. Maksud saya gini, banyak orang merasa saya udah beli bukunya Ustadz, tapi nggak dibaca. Maaf, saya rugi, nggak dapat jariah saya. Ya Ustadz, alhamdulillah saya udah baca buku, saya beli buku Ustadz, udah dibaca belum? Padahal udah beli setahun yang lalu. Maka saya bilang, Bu, kalau ibu cuman butuh dikumpulin, nanti saya bikin buku edisi sampul doang. Ibu beli dah. Gitu. Buku saya itu dibaca, makanya nih saya bilang, saya izinkan ibu dan bapak baca doang, screenshot tiap halaman boleh. Jadi tanya sama Mas Said, Mas, ada bukunya, saya boleh screenshot nggak? Boleh, ada 150 screenshot aja satu. Walaupun kurang kerjaan, biarin aja. Karena orang mau screenshot dibaca. Oh biasa screenshot dibaca. Ini kadang-kadang dibeli taruh di rak buku nggak dibaca, rugi. Mendingan balikin aja. Ya, bahkan saya izinkan Pak, Bapak nih buku ini difotokopi boleh diedarkan. Ya, yang nggak boleh kalau dijual lagi. Fotokopi dibaca.
kalau dibaca itu. Kenapa? Karena buku ini saya dedikasikan buat para ayah. Karena hari ini banyak ayah yang tidak tahu perannya. Padahal kalau kita kembali ke dalil, dialog di dalam Quran lebih banyak ayah. Yakub itu contoh ayah. Bahkan maaf nih ya, Yakub itu dalam Quran dikesankan seolah-olah nggak punya umat. Jadi nabi yang dikesankan seolah-olah nggak punya umat itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kalau kita tanya kaumnya apa? Siapa kaumnya Nabi Yakub? Nggak tahu ya. Saya nggak pernah dengar tuh di dalam Quran ada dialog dia sama kaumnya. Tahu nggak? Padahal setiap nabi pasti punya kaum. Faba'atna likulli ummati rasulah. Tapi kenapa Yakub tidak jelaskan siapa kaumnya? Allah ingin memberitahu kita saking pentingnya peran ayah sampai disimbolkan seorang nabi. Karena Yakub hanya diceritakan dialognya sama anaknya aja, menunjukkan menjadi ayah itu sesuatu yang penting. Makanya para ayah menjalankan peran pengasuhan itu jangan diremehkan. Itu amanah Quran. Makanya hadis ini mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang ayah yang diangkat derajatnya di surga. Ayah ini diangkat derajatnya. Fayaqul anna li hada. Ayah ini pun bertanya heran, lah kok dia bisa dapat ini? Masuk surga aja udah bagus. Bagi kita masuk surga aja udah bagus. Ini udah masuk surga diangkat di VIP. Ibarat kata gini, masuk tribunnya surga saya sudah seneng dah. Di tribun juga nggak apa-apa. Di pinggiran surga juga pintunya nggak apa-apa. Ini di tempat yang terbaik diangkat. Makanya dia heran. Loh kok bisa? Kenapa ayahnya heran? Karena dia sadar diri, amal dia kayaknya biasa-biasa aja. Perasaan di dunia dia ya boleh jadi sholat yang wajib-wajib aja, jarang sholat sunnah. Perasaan dia puasa juga yang wajib-wajib aja, jarang puasa sunnah. Pernah sekalinya puasa sunnah pas berat badan nambah, itu doang. Dia tahu diri. Maka dijawab oleh Allah, fayaqul bi istighfari waladikala. Hal ini karena doa dan istighfar dari anakmu. Karena anak-anakmu yang memohonkan ampun, Rabbi firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Makanya punya anak soleh itu investasi dunia dan akhirat. Sehingga rugilah orang yang berburu berinvestasi di Summarecon, di Pondok Indah. Ini investasi terbaik bukan tanah di tengah kota. Investasi terbaik adalah anak yang soleh. Punya tanah tengah kota jadi pertikaian doang itu. Apalagi kalau direbut sama cukong, kita berantem kayak kasus di Rempang. Jadi apa yang bisa kita jadikan investasi adalah anak soleh. Jadi fokuslah mengejar investasi ini. Dan anak yang mendoakan itu setiap hari ngangkat derajat orang tuanya. Ini satu hadis. Dalam hadis riwayat lain Ad-Dailami, walaupun hadisnya ada yang mendoifkan, ada seorang ayah di alam kubur karena dia melakukan hal-hal yang murka di dunia, Allah azab di alam kubur. Maka malaikat yang hendak mengazabnya udah siap-siap coba. Ingin menghancurkan kepalanya dengan satu besi besar gitu. Tiba-tiba malaikat tertahan, gak jadi mau ngancurin kepala bapak ini. Sampai bapak ini bertanya heran, ma manaka andarabani, apa yang menahanmu untuk menghancurkan atau memukul aku? Jawaban dari malaikat adalah beristighfari waladikala, karena anakmu beristighfar untuk kamu. Makanya anak soleh yang beristighfar saat bapaknya sudah wafat, selagi bapaknya meninggal dalam keadaan iman, insya Allah dosa-dosanya bapak itu diampuni, dan paling penting di alam kubur tidak diazab. Masya Allah ya. Inilah diantara yang kita dapatkan. Ortu hebat punya visi. Bagaimana menjadi ortu hebat? Belajar dari orang tua hebat dalam Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 33. Saya percepat ya karena waktunya. Modul ini saya bikin dalam satu modul besar, namanya Al-Mausu'ah Al-Ubuwah Wal-Umumah Al-Islamiyah, ensiklopedia menjadi ayah dan ibu dari sudut pandang Islam. Itu belum selesai, tapi saya prediksi tebalnya kalau saya tulis kurang lebih 1.800-an halaman. Makanya ini baru pengantarnya. Jadi kalau ada yang penasaran nanti bisa ikut e-course kami online
bisa belajar langsung di rumah, karena kajiannya saya rekam dalam bentuk video, durasinya 15 menit. Nanti ada pembahasan di belakang. Allah berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Allah memilih 4 tokoh. Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Lihat ayat ini. Dari semua manusia 4 tokoh yang dipilih. Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Tapi lihat ayat ini. Khusus Adam dan Nuh tidak dapat gelar keluarga. Yang dapat keluarga siapa? Ibrahim dan Imran. Adam dan Nuh tidak. Kenapa? Karena syarat menjadi keluarga terbaik itu ada 4. Ada 3. Pertama, punya pasangan yang baik. Adam pasangannya baik, yaitu Hawa, Sayyidati Hawa. Sayyidah itu artinya pemimpin perempuan, Sayyidati, pemimpin kami, pemimpinku. Sayyidati Hawa. Orang desa nyebutnya Sayyidati jadi Siti. Siti itu dari kata Sayyidati. Hawa wanita solehah. Berarti syarat pertama Nabi Adam terpenuhi. Nabi Nuh istrinya sejak awal kafir, namanya Wa'ilah. Nabi Nuh gagal. Ibrahim punya berapa istri? Yang ketahuan 2. Sejatinya menurut Ibnu Katsir istrinya Ibrahim 4. Yang disebutkan dalam kitab beliau, yang pertama adalah Sarah, yang kedua Hajar, yang ketiga setelah Sarah dan Hajar wafat, beliau menikah dengan wanita bernama Konturo di daerah Madian, yang keempat bernama Hajim binti Amin di daerah Yaman. Dari Sarah dapat anak 1, dari Hajar dapat anak 1, dari Konturo anaknya 6, dari Hajun dapat anak 4. Anaknya Ibrahim totalnya 12, formasinya 1164. 4 istrinya wanita soleha. Sarah wanita soleha. Jadi yang pertama adalah Hawa, wanita soleha miliknya Adam. Hawa wanita tercantik nomor 1 di muka bumi. Berdasarkan hadis, setengah kecantikan wanita di muka bumi dimiliki oleh dimiliki oleh Hawa. Seperempatnya diambil oleh Sarah. Seperempat sisanya itu dibagi-bagi sama wanita sejagat. Jadi inilah jawabannya ibu-ibu kadang udah ke salon habis 30 juta jadinya gitu-gitu aja. Jadi kalau suami komplain, kamu perasaannya ke salon kok gini-gini aja. Jadi gini ceritanya Mas, setengahnya milik Hawa, seperempat diambil sama Sarah. Lah aku berebutan, si Ren Sungkar dapat sekian, iya Dewi Sandra sekian, lah aku paling dapat cipratannya doang. Ini penjelasannya. Jadi bapak-bapak nggak komplain ya. Komplain, jadi kalau istrinya begitu-begitu aja, maklum Pak. Orang diambil sama Hawa sama Sarah kan. Jadi ibu-ibu tuh berebutan sedunia tuh segitu tuh. Ya, oke. Wanita soleha itu tadi Adam dan Ibrahim. Ibrahim istrinya namanya Hana binti Fakud. Wanita soleha juga. Maka syarat pertama berhasil dimiliki 3 orang. Yang gagal siapa? Nabi Nuh. Syarat kedua, menjadi keluarga terbaik adalah punya anak yang soleh. Dalam hal ini Nabi Adam gagal karena anaknya ternyata yang pertama yaitu anaknya Qabil, pembunuh pertama di muka bumi. Anaknya melakukan dosa besar. Maka Nabi Adam punya anak yang melakukan dosa besar sehingga gagal. Nabi Nuh putranya siapa yang kafir? Namanya Yam atau Kan'an. Beberapa kitab menyebutnya Kan'an, tapi kata Ibnu Katsir Kan'an ini nama dari ahli kitab dari Bible. Kalau para ulama nyebutnya Yam. Ingat Nuh punya 5 putra. Sam, Ham, Yafis, Yam atau Kan'an, yang kelima Abir. Abir ini putra bungsu yang wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Jadi sebelum banjir tinggal yang paling bungsu itu adalah namanya Abir. Abir wafat, berarti yang paling kecil tinggal Yam. Yam itu yang keempat atau Kan'an. Sam, Ham dan Yafis beriman masuk perahunya bapaknya.
Sementara yang namanya Yam atau Kan'an enggak. Ya, sehingga akhirnya nanti seluruh manusia itu dihancurkan yang gak naik perahu, termasuk anaknya dari Nabi Nuh. Tinggal yang masuk, yang hidup tinggal 80 orang di dalam perahunya Nabi Nuh. Dari 80 orang itu semuanya ditakdirkan mandul kecuali 3 orang dengan pasangannya, yaitu anaknya Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafis. Sam kelak melahirkan anak dengan ciri-ciri kulit putih, mata biru, rambut pirang, cikal bakal anak di Eropa. Ham melahirkan anak dengan ciri-ciri kulit hitam, rambut keriting, mata belok, anak-anak Afrika dan di Papua. Yafis melahirkan anak dengan ciri kulit kuning, langsat, mata agak sipit, anak-anak di Mongol, Korea, dan perpaduan antara ras mereka itu bisa jadi seperti di Melayu dan semisalnya. Itu perpaduan ras.